Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nabila Badri, siswa dari SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru yang membuat video ini dengan tujuan memenuhi syarat penilaian PKL saya di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua hal penting dalam dunia kefarmasian, yaitu expired date dan juga beyond use date atau yang biasa disingkat dengan ED dan BUD. Nah, kedua istilah ini sebenarnya sama-sama berkaitan dengan masa simpan obat, tapi konteksnya berbeda. Banyak orang mengira kalau selama obat belum melewati expired date, maka obat masih aman untuk digunakan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu, karena ada faktor lain yang mempengaruhi kestabilan obat setelah kemasannya dibuka atau bentuk dari obatnya diubah. Nah, disinilah konsep BUD masuk. Jadi supaya lebih jelas, mari kita bahas dari awal. Nah, sebelum kita mulai, kita perlu tahu definisi dari ED dan juga BUD itu sendiri. Nah, mari kita mulai dari ED. Expired date atau tanggal kadaluarsa adalah masa simpan obat yang dihitung selama obat masih berada di dalam kemasan primernya yang utuh dan tertutup rapat. Jadi, selama blister tablet belum dibuka, botol sirup belum diputar, atau tubus salep belum ditekan, obat dianggap stabil hingga tanggal expired date yang sudah ditentukan oleh pabrik. Tanggal ini biasanya sudah melalui uji stabilitas yang panjang dan detail oleh produsen obat. Sebaliknya, beyond use date atau BUD adalah masa simpan obat setelah kemasan primernya dibuka, atau ketika obat sudah dipindahkan dan mengalami perubahan bentuk. Misalnya ketika sirup kering sudah dilarutkan dengan air, atau ketika tablet digerus menjadi puyer, atau bahkan saat salep mata sudah dipakai untuk pertama kalinya. Nah, di kondisi inilah masa simpan obat tidak lagi sama dengan expired date di kemasan, tapi jauh lebih singkat. Jadi perbedaan utamanya itu jelas, expired date berlaku selama kemasan primernya belum dibuka, sedangkan BUD berlaku setelah kemasan primernya terbuka. Tapi, apa sih itu perbedaan kemasan primer dan sekunder? Untuk memahami lebih jauh, mari kita bahas tentang hal itu. Kalau kemasan primer adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan obat, misalnya botol plastik untuk sirup, blister aluminium untuk tablet, tube untuk salep, dan vial kaca untuk injeksi. Sedangkan kemasan sekunder adalah lapisan terluarnya, biasanya berupa kardus atau kotak yang tidak menyentuh obat secara langsung, tapi melindungi kemasan primernya. Kenapa sih hal ini penting? Karena expired date ditentukan berdasarkan stabilitas obat di dalam kemasan primernya. Artinya, kalau blister tablet masih tertutup, maka expired date masih berlaku. Tapi kalau blister tablet sudah dibuka dan tabletnya dipindahkan ke wadah lain, maka expired date sudah tidak relevan, dan BUD lah yang harus dipakai. Nah, mengapa penting untuk kita mengetahui ED dan BUD obat? Memahami ED dan BUD obat penting bagi kita karena langsung berkaitan dengan keamanan dan juga efektivitas terapi pasien. Obat yang sudah lewat BUD mungkin masih terlihat normal, tapi kandungan aktifnya bisa menurun atau bahkan berubah jadi senyawa lain yang berbahaya. Nah, jadi memahami ED dan BUD bukan hanya soal teori, tapi juga praktik sehari-hari yang menyangkut keselamatan dari pasien. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang tidak tahu atau lupa tanggal BUD? Salah satu cara untuk memperhatikan ciri obat yang sudah tidak stabil atau tidak layak dipakai, ada tandanya loh. Nah, ciri-ciri obat yang sudah tidak layak dipakai adalah warna obat berubah. Misalnya, sirup yang awalnya bening menjadi keruh atau tablet yang memucat. Lalu, bau obat menjadi aneh atau tidak seperti biasanya. Kemudian, tekstur berubah. Misalnya, salep yang terpisah antara minyak dan air atau sirup yang muncul endapan. Ciri-ciri ini membantu, tapi tidak selalu terlihat jelas. Ada obat yang rusaknya tidak tampak kasat mata. Makanya kita butuh patokan jelas berupa BUD. Lalu, apa sih yang akan terjadi jika kita tetap mengonsumsi obat yang sudah tidak layak? Kalau obat yang sudah tidak layak tetap digunakan, ada beberapa resiko. Yang pertama, efek obat bisa menurun. Jadi, walaupun pasien sudah disiplin minum obat, hasil terapi tidak akan maksimal karena kandungan aktifnya sudah berkurang. Yang kedua, bisa muncul produk degrasi, yaitu zat hasil pecahan obat yang bisa menimbulkan efek samping baru. Dan yang ketiga, adanya risiko kontaminasi mikroba, terutama pada sediaan steril yang bisa menyebabkan infeksi serius. Jadi, jika menggunakan obat lewat dari masa BUD dan juga expired date-nya, sama saja mempertaruhkan keselamatan dari pasien. Salah satu alasan mengapa banyak orang yang masih tidak mengetahui BUD karena BUD itu jarang ditulis. Hal lain yang harus diketahui, expired date itu selalu tercantum di kemasan obat karena sudah menjadi kewajiban pabrik. Tapi BUD jarang sekali tertulis di kemasan obat. BUD biasa ditentukan oleh apoteker berdasarkan literatur atau panduan, lalu ditulis pada etiket tambahan di obat racikan atau disampaikan secara langsung kepada pasien. Jadi seorang pasien diharapkan tidak hanya melihat expired date di kotak obat saja, tapi juga memperhatikan instruksi dari apotekernya.
Nah, sekarang mari kita lihat contoh BUD dari beberapa sediaan obat. Untuk sediaan sirup kering antibiotik setelah dilarutkan dengan air biasanya hanya bisa digunakan 7-14 hari saja. Untuk obat tetes mata dan juga salep mata maksimal 1 bulan setelah dibuka. Tablet dan juga kapsul dalam botol jika sudah dibuka biasanya diberi BUD sekitar 6 bulan. Sedangkan untuk racikan puyer rata-rata hanya bertahan 7 hari karena lebih mudah terpapar udara dan juga kelembapan. Sedangkan expired date bisa kita lihat langsung di kemasannya. Misalnya strip tablet paracetamol dengan expired date 2027, botol salep kulit dengan expired date 2025, atau vial injeksi dengan expired date 2026. Semua tanggal ini berlaku sampai obat masih dalam kemasan primernya dan disimpan sesuai aturan. Nah, kesimpulannya, expired date dan beyond use date sama-sama berbicara tentang masa simpan obat, tapi konteksnya berbeda. ED berlaku sebelum masa primernya dibuka, sedangkan BUD berlaku setelah dibuka dan setelah obat diracik. Keduanya sama-sama penting untuk diperhatikan. Jangan hanya mengandalkan expired date karena obat bisa saja sudah tidak aman digunakan walaupun tanggal kadaluarsanya masih lama. Nah, dengan kita memahami ED dan BUD, kita bisa memastikan obat yang diberikan tetap aman, efektif, dan bermanfaat bagi pasien. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai ED dan juga BUD obat. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.